Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Saya akan menjawab diskusi 7 tentang kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah, disusun oleh ULPA NIM 2012 003338. Pada artikel yang akan dibahas ini itu yaitu artikel yang relevan dan terindeks Sinta untuk kasus ini adalah kesetaraan gender dalam pembelajaran di sekolah dasar oleh Denny Adiputra, Universitas Muhammadiyah Surabaya, terbit di Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Artikel ini membahas bias gender dalam interaksi pembelajaran dan bahan ajar di sekolah. Judulnya tentang kesetaraan gender dan pembelajaran di sekolah dasar, penulisnya Denny Adiputra, sumbernya Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Sinta 4, metodenya analisis konten, buku ajar, dan observasi kelas. Kata pengantarnya, ketimpangan partisipasi antara siswa laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran sains di sekolah dasar merupakan refleksi dari konstruksi sosial yang terbawa ke ruang kelas. Guru sebagai fasilitator pembelajaran memiliki peran penting dalam membentuk iklim kelas yang inklusif dan setara gender. Analisis artikel ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana bias gender muncul dalam praktik pembelajaran dan bagaimana strategi pedagogis dapat mengatasinya. Pada artikel tersebut, ada teori yang berdasarkan para ahli. Yang pertama, dari Cornell 2009, gender adalah konstruksi sosial yang terbentuk melalui praktek dan interaksi termasuk dalam pendidikan. Yang kedua ada Setker 2009, guru seringkali tanpa sadar memperlakukan siswa laki-laki dan perempuan secara berbeda, mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademik. Yang ketiga di Bandura tahun 97, bahwa keyakinan terhadap kemampuan diri sangat dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan dukungan lingkungan belajar. Nah, pada artikel ini ada rumusan masalahnya. Yang pertama, artikel ini merumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kesetaraan gender tercermin dalam pembelajaran di sekolah dasar. Dan kedua, apa bentuk ketimpangan gender yang muncul dalam bahan ajar dan interaksi guru. Nah, pada artikel ini berangkat dari observasi bahwa buku ajar, tematik, dan praktik pembelajaran seringkali menampilkan stereotip gender seperti laki-laki digambarkan aktif dan perempuan pasif. Guru juga cenderung memilih siswa laki-laki untuk tugas-tugas yang dianggap maskulin seperti eksperimen atau presentasi. Hasil dan pembahasannya, temuan utama menunjukkan bahwa buku ajar tematik kelas 4 SD mengandung representasi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ilustrasi maupun narasi. Yang kedua, guru cenderung memberikan perhatian lebih kepada siswa laki-laki dalam pembelajaran aktif, seperti diskusi dan praktik sains. Siswa perempuan merasa kurang percaya diri karena jarang diberi kesempatan tampil dan kurang mendapatkan dukungan eksplisit dari guru. Pada artikel ini merekomendasi revisi bahan ajar dan pelatihan guru untuk meningkatkan kesadaran gender serta penggunaan strategi pembelajaran yang adil dan inklusif. Pada artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis konten, buku ajar, dan observasi kelas. Substansi utamanya adalah ketimpangan gender bukan hanya terjadi dalam interaksi verbal, tetapi juga dalam representasi visual dan naratif bahan ajar. Yang kedua, guru memiliki peran strategis dalam mengubah pola interaksi agar lebih setara. Yang ketiga, perlu adanya intervensi sistemik dalam kurikulum dan pelatihan guru untuk membangun budaya pembelajaran yang responsif gender. Kesimpulan pada artikel ini yaitu artikel ini menegaskan bahwa ketimpangan partisipasi siswa perempuan dalam pembelajaran sains di SD merupakan hasil dari bias struktural dalam bahan ajar dan praktik guru. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pendekatan holistik yang mencakup revisi kurikulum, pelatihan guru, dan pembentukan budaya kelas yang inklusif.
Guru perlu secara sadar memberikan ruang partisipasi yang adil kepada semua siswa tanpa memandang gender. Jadi, guru di sini harus adil kepada semua siswa tanpa memandang gender. Jadi bisa anak laki-laki ataupun perempuan bisa melakukan diskusi atau presentasi sains. Referensinya yang pertama dari Putra 2020 Setara Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Cornell, Gender in World Perspective Quality Race, Sedreker dan Bandura. Terima kasih. Jawaban dari diskusi 7 kali ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.